Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Hasan. Halo Kak Diatri. Halo. Halo adik-adik semua, apa kabar? Halo. Ya. Semuanya Baik. sehat? Ya, semuanya sehat kan ya? Iya. Oke, wah semangat sekali nih adik-adiknya hari ini. Baik, langsung aja ya. Mungkin di adik-adik yang kelas 1, 2, 3 baru ketemu nih sama Kak Geta. Jadi kalian bisa panggil kakak dengan sebutan Kak Geta. Nah, kalau di kelas 4, 5, 6 mungkin udah beberapa kali ya kita ketemu di pertemuan sebelumnya. Baik, sebelumnya selain Kak Geta, kita juga akan ditemani oleh Kak Diatri. Halo Kak Diatri. Halo semuanya, kasih halo dong buat Kak Hai Diatrinya. semua. Halo. 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 Ya, oke. Buat adik-adik yang belum open video, kakak minta tolong dong untuk open videonya karena kakak-kakak di sini juga pengen lihat wajah-wajah adik-adik di sini yang cantik dan ganteng pastinya. Ya, terima kasih ya. Nah, jadi untuk adik-adik kelas 1, 2, 3 pasti sudah kenal sama Kak Diatri. Nah, tetapi adik-adik yang kelas 4, 5, 6 belum kenal ya sama Kak Diatri. Mungkin ini pertemuan pertama dengan adik-adik di kelas 4, 5, 6. Baik, kakak akan memperkenalkan sedikit profil dari Kak Diatri ya. Oke, jadi kakak kita yang cantik ini yang akan memberikan materi nantinya itu nama lengkapnya Kakak I Gusti Ayu Agung Diatri Indra Dewi. Benar ya Kak Diatri ya? Ya, bisa dipanggil Kak Diatri atau Kak siapa nih enaknya? Biar gampang Kak Didi aja. Oke, Kak Didi katanya. Ya, jadi ya. Kayu. Ya, boleh. Boleh ya. Oke, jadi kakak ini lahir di Klungkung. Klungkung itu tepatnya di Bali tanggal 11 Juli tahun 89. Jadi sudah lewat nih ulang tahunnya Kak Diatri ya. Oke, Kak Diatri. Dari kemarin yang muncul di sini dari Bali semua ya? Dari Bali. Ya, karena ya. Kita lagi kan tanggal 11 Agustus kan? Ya, Jo. Tanggal 11 Agustus aku ulang tahun. Wah, kita beda sebulan ya. Ya. Benar. Minggu depan. Oke, minggu depan kita Joa mau ulang tahun ya. Oke. Ya. Ya, selamat ulang tahun sebelumnya Joa. Baik, jadi Ulang tahun saya nanti Rabu. Ulang tahun aku Rabu, jadi aku bisa langsung raya di sini. Oke. Ya, makasih Joa. Selamat ulang tahun sebelumnya nih ya buat Joa. Baik, kenapa ada yang bilang kok semuanya dari Bali sih? Ya, karena kakak-kakak di sini memang tinggalnya semuanya di Bali dan rata-rata orang asli Bali ya. Baik, Kak Diatri ini berprofesi sebagai seorang dosen jurusan Teknik Informatika di Universitas Pendidikan Ganesha atau sering dikenal dengan Undiksa. Ya, tepatnya di Singaraja. Katanya aku udah 83 subscribers. Oke. Selanjutnya hobinya Kak Diatri itu nonton drama Korea ternyata. Apa ini drama Korea apa nih yang sekarang Kak Diatri mungkin lagi tonton Kak Diatri, Kak Didi. Sorry, Kak Didi. Kalau sekarang Hospital Playlist. Hospital Playlist. Bagus itu ya Kak ya. Bagus. Buat adik-adik yang mungkin mau jadi dokter kayaknya cocok deh nonton itu. Iya, bener banget. Boleh ditonton. Siapa tahu ada yang cita-citanya jadi dokter ya. Baik. Kita lanjut aja ya. Nah, sebelumnya sebelum ke materi, kakak mau memberitahukan kepada adik-adik bahwa kakak sudah menyiapkan nih link untuk kehadiran.
Nah, silahkan dicek ya kolom chatnya. Jadi di situ ada 2 link. Yang pertama ada link untuk adik-adik yang kelas 1, 2, dan 3. Kemudian yang kedua ada link kehadiran untuk adik-adik yang di kelas 4, 5, dan 6. Jadi silahkan diperhatikan kolom chatnya. Ya, jadi yang merasa kelas 1, 2, 3 silahkan diisi pada link kehadiran kelas 1, 2, 3. Dan bagi adik-adik yang merasa kelas 4, 5, 6 silahkan diisi link kehadiran kelas 4, 5, dan 6. Silakan ya sambil diisi ya. Sambil adik-adik mengisi, jadi nanti sebelum ke materi nih, kakak mau tahu dulu untuk adik-adik di kelas 1 sudah kenal penjumlahan nggak? Ada nggak di sini yang kelas 1? Yang kelas 1 sudah kenal? Oh sudah, oke. Alis menjawab sudah. Oke, jadi nanti ya kakak akan bagi 2 sesi. Jadi sesi yang pertama kakak akan memberikan permainan sekaligus belajar. Jadi biar tahu nih kira-kira nanti adik-adik bisa fokus atau enggak. Jadi ini merangsang ya fokusnya adik-adik ke materi selanjutnya. Di kelas 1, 2, 3 itu. Jadi ada yang tahu lagu ini enggak? Tek-kotek-kotek enggak? Tek-kotek-kotek. Oh, tahu ya? Ayam Tahu itu ya? kan ayam. Iya, ya. Oke. Ya, rata-rata sudah tahu. Ya. Ya, Kak Joa. Aku suka lupa nama email aku, tapi ya benar, tapi nggak bisa malahan. Kalau emailnya udah bener, tapi malah jadi salah. Saya bingung kenapa. Oh iya, nanti dicatat Joa. Kalau Joa lupa, bisa dicatat di buku tulis biar nggak lupa. Jadi kalau lupa bisa dibuka buku tulisnya ya Joa. Nah, di sini udah ada itunya, link YouTube saya tuh di atas. Jadi kalau mau klik di situ aja. Oke. Udah gampang. Iya. Ya, sudah diisi. Status. Sudah diisi link absensinya semuanya adik-adik? Lagi diisi. Oke, lagi diisi. Ya. Oke, ada yang sudah. Ya, kita tunggu lagi beberapa detik saja ya. Oke, sudah. Ya. Nah, untuk yang pertama, kakak minta nanti yang menjawab itu adik-adik kelas 1, 2, dan 3 dulu ya. Nanti kalau kakak sudah berikan kesempatan yang kelas 4, 5, 6, baru kakak persilahkan untuk yang kelas 4, 5, 6 untuk menjawab. Ya, dibantu atau diikuti kakaknya bernyanyi karena tadi sudah rata-rata bisa nyanyi tek-kotek-kotek katanya. Oke, coba di unmute dulu mikrofonnya yuk. Yang kelas 1, 2, 3 dulu. Oke, sambil didengarkan ya. Jadi di dalam lagunya itu akan ada pertanyaan. Ya. Jadi gak cuma tek-kotek-kotekan. Ya. Sudah yang kelas 1, 2, 3? Di unmute ya. Oke, kita bareng-bareng ya nyanyinya ya. Yuk, 1, 2, 3. Tek-kotek-kotek-kotek. Anak ayam turun berkotek. Anak ayam turun 8 ditambah 3 sama dengan berapa? Ayo, yang kelas 1 sampai kelas 3. Ayo. Jawabannya 11. Berapa? 11. Siapa yang jawab 11 tadi? Siapa yang jawab 11? 11. Siapa yang jawab 11? Tadi tambah berapa? Ditambah 3. 8 ditambah 3 sama dengan berapa? 11. Iya, 11. Wih, pintar-pintar nih adik-adiknya. Ya, oke, itu untuk yang kelas 1, 2, 3. Kita lanjut ke yang kelas 4, 5, 6. Nah, oke, yang kelas 4, 5, 6 jangan kalah ininya ya, semangatnya sama adik-adiknya. Oke, kita nyanyi dulu. Tek-kotek-kotek-kotek. Anak ayam turun berkotek. Anak ayam turun 5 dikali 6 sama dengan berapa? 30. Pintar. Ya, Kalau aku jalan
Keren, keren, keren. Wih, oke. Next ya, kita ke adik-adiknya lagi. 1, 2, dan 3. Adik-adik kelas 1, 2, dan 3. Yuk nyanyi bareng-bareng. Teko, 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 tek. Anak Anak ayam ayam turun berkotek. Anak ayam turun 10. Dikurang 9 sama dengan berapa? Satu. Satu. Bagus. Satu. Oke, berarti adik-adik kelas 1, 2, dan 3 sudah siap untuk ke materi selanjutnya karena sudah fokus mendengarkan pertanyaan di balik lagu kakak. Kita coba lagi sekali untuk kakaknya di kelas 4, 5, 6 ya. Oke. Ya. Satu, kita nyanyi dulu. 1, 2, 3. Teko, teko, tek. Kotek. Anak ayam turun berkotek. Anak ayam turun 7 dikali 8 sama dengan berapa? Tidak tahu. 56. 56. Iya, siapa yang jawab 56? Mira. Ini Nira, oke, mantap Nira, oke. Tapi rata-rata di sini sudah fokus ya, walaupun mungkin ya mengalihkannya agak terlambat, tetapi setidaknya sudah fokus mendengarkan kira-kira berapa dikali berapa sih ya. Oke, terima kasih semuanya adik-adik. Nah, minggu lalu kan adik-adik sudah belajar tentang pattern recognition. Nah, sekarang kita tanya yuk ke Kak Diatri, untuk hari ini kita belajar tentang apa sih Kak Di? Oke, terima kasih Kak Geta. Kalau untuk hari ini kita akan belajar menggunakan Scratch, tapi kayaknya adik-adik di sini sudah pernah menggunakan Scratch ya? Iyalah. Ya, pernah. Aku Pernah. Kayaknya sudah banyak project yang dibuat ya sama adik-adik di sini ya. Iyalah, banyak lah. Masa enggak? Adik-adik di sini keren-keren ya Kak Di. Oke. Jadi Kak, saya Scratch-nya dulu ya. Iya, oke. Jadi nanti setelah Kak Di memberikan materi, kalau misalnya ada yang adik-adik ingin tanyakan, silahkan ya Kak Didi pasti memberikan kesempatan buat adik-adik untuk bertanya apabila ada yang ingin adik-adik tanyakan. Nah, oke, kita langsung saja ya ke materi. Silakan Kak Di. iya, terima kasih. Halo adik-adik semua. Halo. 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 Wah, sudah biasa pakai Scratch ya di sini ya? Ya. Sudah ya. Sering banget. Iya. Biasanya bikin project apa kalau pakai Scratch? Sudah pernah belajar apa aja? Aku bikin ocean platformer. Oh. Wow, apa lagi? Terus spaceboard. Aku bikin game banyak, aku sampai susah ngitungin. Wah, saking banyaknya sampai kelupaan ya. Spaceboard, bertarung Aku nggak pesawat. tahu berapa yang aku bikin. Wah. Itu pas aku lomba itu zoo, Oh, bikin zoo. Oh, keren. bikin game racing. Iya. Terus iya. ada cat vs ladybug. Waduh, ini kayaknya proyeknya sudah hebat-hebat semua ya, sudah keren-keren Ada semua. Pokemon 3D Battle Alpha Remix. Oh, itu lagi satu. Nah, kalau yang sekarang akan Kakak Didi ajarkan, sebenarnya simple sekali sih. Setelah tadi mendengar proyek-proyek yang sudah adik-adik pernah kerjakan, kayaknya keren-keren sekali ya. 3D game. Cuman yang sekarang yang akan Kakak ajarkan ini yang berkaitan dengan AI. Jadi salah satu bagian dari AI mungkin yang sudah sempat adik-adik pelajari itu kan tentang machine learning ya. Masih ingat nggak? Masih. Kayak gimana? Masih. Kayak gimana itu machine learning? Machine learning. Mesin yang mesin belajar. Iya, mesin yang bisa belajar untuk mengenali sesuatu, bisa itu berupa pola, bisa itu berupa gambar, dan lain sebagainya ya. Nah, sekarang kita akan belajar untuk membuat Scratch yang mengimplementasikan atau menerapkan machine learning.
Dan lebih spesifiknya sih nanti untuk mengenali kalimat ya, mengenali kalimat, kemudian ada kaitannya dengan supervised learning. Oke, mungkin sebelum kita mulai di Scratch, kakak sampaikan dulu sedikit aja terkait apa yang akan kita bahas hari ini. Nah, jadi aktivitas kita kali ini namanya adalah Programming Activity 1 with Scratch, karena nanti di minggu-minggu berikutnya akan ada lanjutan lagi ya. Tapi programming Scratch-nya khusus di bidang AI. Nah, kalau adik-adik kan udah biasa bikin game. Nah, kalau kakak di sini hanya akan belajar bersama-sama adik-adik tentang program Scratch yang simple banget, tapi sesuai atau nyambung dengan konsep AI. Nah, apa nih yang akan kita pelajari hari ini di dalam Scratch? Oke, mungkin sebelum kakak lanjut, ada nggak yang sudah pernah membuat program dengan Scratch yang bisa digunakan untuk mengenali kalimat? Ada nggak? Ayo, ada nggak? Oh iya, kakak hampir lupa. Kayaknya kakak lupa share screen deh. Sebentar ya. Mengenali kalimat maksudnya bentuknya gimana? Oke, sebentar. Ya, kakak ulang dulu ya. Sudah terlihat belum di layar kalian? Sudah. Sudah, oke. Yang akan kita pelajari, yang akan kita pelajari sekarang dengan Scratch, yang pertama adalah melatih komputer untuk bisa mengenali kalimat. Pernah nggak kalian bikin program dengan Scratch yang modelnya seperti ini? Ayo, pernah nggak? Pernah nggak? Belum kelihatan share screen-nya. Belum kelihatan? Sudah. Coba ditunggu dulu. Iya, belum. Belum ya? Kak Geta gimana? Kelihatan nggak? Kelihatan. Masih yang itu. Gambar presentasi. Sudah terlihat Kak Di. Oh, sudah ya? Oke, mungkin Ya. masalah koneksi sih kayaknya ya. Mungkin kayaknya. Sudah, Jadi, makasih. Jadi kalau melatih komputer untuk mengenali kalimat itu artinya komputer bisa paham kalimatnya itu maknanya apa. Contohnya nih, kakak membuat kalimat misalkan seperti ini. Hari ini saya capek sekali belajar. Nah, komputer bisa memahami kalimat tadi artinya adalah kurang lebih, oh ternyata dia lagi capek nih. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu makna dari recognizing text di sini. Itu nanti yang akan kita coba. Nah, terus gimana caranya komputer bisa paham dengan kalimat yang kita berikan? Caranya salah satunya adalah dengan supervised learning. Pernah dengar nggak supervised learning itu apa? Kayaknya yang pernah dapat materinya kakak di kelas AI yang pertama banget itu pernah deh kakak ceritain tentang supervised learning. Ada yang masih ingat nggak? Ayo. Enggak ya, lupa lama banget soalnya ya. Ingat kayaknya. Mesin yang belajar. Gimana? Mesin yang belajar. Ya, kalau mesin yang belajar itu lebih ke mesin learning. Nah, sekarang cara belajarnya salah satunya adalah supervised learning. Supervised learning itu artinya si komputer belajar berdasarkan contoh. Jadi nanti kita akan memberikan si komputer sejumlah kalimat, contoh-contoh kalimat. Nanti komputer akan belajar, oh kalimat ini artinya ini, oh kalimat ini artinya ini. Nah, itu maksudnya supervised learning. Jadi dia dikasih contoh. Ada satu lagi yang unsupervised learning, tapi itu tidak kita pelajari di sini. Kita belajar yang simple dulu. Jadi supervised learning, komputer akan belajar berdasarkan contoh. Nah, itu yang akan kita lakukan sebentar dengan Scratch ya. Programnya simple banget. Kakak yakin kayaknya kalian semua pasti mungkin sudah lancar pada saat sebentar ngodingnya ya. Mungkin kakak yang bakalan kalah nih kayaknya sebentar. Oke, ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ini nih nama proyeknya. Rencananya sih ada 2 proyek. Tapi kalau misalkan waktunya tidak cukup, kita akan buat satu saja.
Nah, jadi sebenarnya sih proyek ini kakak siapkan untuk untuk adik-adik di kelas 1 sampai 3 ya, 3 SD. Cuman karena sekarang yang ikut gabung itu adalah kelas 4, 5, 6. Jadi harap maklum kalau misalkan mungkin kalian sudah cukup lancar ketika nanti mengikuti programnya ya. Oke, jadi proyek yang pertama itu adalah Make Me Happy Project. Nah, ini dia masuknya ke contoh paling sederhana sekali tentang sentimen analisis. Sentimen analisis itu artinya seperti yang tadi kakak sampaikan. Misalkan ada sejumlah kalimat, nanti komputer bisa tahu maksudnya apa atau apa sih makna dari kalimatnya itu. Kemudian proyek yang kedua, kalau misalnya waktunya tidak keburu, nanti kakak akan berikan tutorialnya ke kalian, bisa dicoba di rumah bersama orang tua ya, didampingi orang tua. Yang kedua itu Smart Classroom Project. Jadi membuat digital assistant yang sangat sederhana sekali. Nah, jadi ini nih 2 proyek yang akan kita coba buat hari ini. Oke. Sekarang kita akan masuk ke alamat yang kakak tunjukkan di depan nih, di monitor masing-masing. Sebentar kakak akan kirimkan melalui kolom chat. Jadi kita akan scratching melalui alamat ini. Oke, kakak kirim dulu ya ininya, URL-nya sebentar. Oke, kakak kirim di kolom chat. Nah, silakan akses alamat tersebut. Kita akan mempraktekkan Scratch lewat alamat tersebut. Kakak share screen kembali. Gimana, sudah bisa diakses? Sudah. Sudah ya? Oke, ditunggu dulu ya. Ini yang kayak pernah aku bilang. Pernah pakai nggak? Pernah. Aku pernah pakai proyeknya buat nunjukin gambar. Iya, yang seperti itu. Jadi itu nih yang sekarang akan kita coba. Ini gambar beruang atau bukan? Benar. Oke. Pertama, kita akan mulai dengan get started dulu. Nah, sudah muncul belum halaman ini? Sudah. Oke. Nah, di sini belum. Oke, kita tunggu dulu. Ini perlu pakai yang login itu atau boleh nggak pakai login punya aku sendiri? Oke. Kalau kakak sih sekarang akan menggunakan sebagai guest, jadi try without registering. Kalau misalkan Gentala sudah punya akun sendiri, boleh login di situ. Kalau tidak, bagi adik-adik yang lain, kita pakai yang try without registering saja. Oke, kita try it now sekarang ya. Kita klik try it now. Nah, sudah masuk belum ke halaman ini? Sudah. Oke. Nah, bedanya ketika kita login dengan try it now, kalau try it now kita cuma bisa nyoba satu project saja. Jadi nanti kalau waktunya cukup, ketika kita mau buat project lain, project yang pertama harus dihapus dulu. Jadi seperti itu kelemahannya. Oke, kita langsung aja. Aku kalau login cuma bisa bikin 3 project. Oh, di 3 project ya? Oke, berarti biar tidak dihapus project sebelumnya, kalau gitu logout aja. Coba try without registering kalau gitu. Sebagai guest aja. Aku juga udah bikin Make Me Happy juga rupanya. Oh, sudah pernah ya? Oke, berarti kalau sudah pernah tinggal ditonton aja kalau gitu. Buat teman-teman yang belum pernah, kita coba bareng sekarang. Oke, kita mulai dengan mengklik add a new project. Sudah diklik? Sudah. Oke. Ada di situ ya Kak ya? Gimana? Ada yang kayak gitu Kak? Ada yang kayak gini nggak? Munculnya sama nggak? Sama Kak. Ibra juga sama kok kayak gitu. Sama kan? Oke, kalau sudah sama, sekarang kita
ketik nama projectnya. Nah, di sini kakak buat projectnya namanya adalah Make Me Happy. Nah, bagi adik-adik yang sudah pernah, mungkin bisa kita ulang bareng lagi ya. Sudah sampai mengetik project name-nya? Belum, saya masih ada tulisan login. Sudah. Oh, cari try it now. Try it now ya, jangan login. Try it now. Kakak sudah mau? Project name-nya bebas ya? Project name-nya bebas, tapi kalau kakak sih pakainya Make Me Happy. Nah, bentar. Project-nya apa? Project name-nya kalau sesuai dengan yang kakak contohkan, namanya adalah Make Me Happy. Ya udah sama aja. Oke. Nanti kalau itu bisa digantikan namanya. Bisa. Sebenarnya kayak gini, ke temanya apa, aku bakal ganti lah namanya itu kalau udah di akhir gitu, udah di akhir. Boleh kan? Boleh. Boleh. Oke, cuman kelemahan dari Try It Now ini adalah atau sebagai guest, projectnya kita nanti mungkin tidak akan bisa tersimpan ketika diakses berikutnya. Cuman kan kalian sudah biasa pakai Scratch ya, jadi karena ini hanya program yang simple, nanti bisa diulang lagi di Scratch-nya kalian masing-masing. Oke, sekarang kita masuk ke bagian recognizing. Apa nih yang akan kita kenali sesuai dengan apa yang tadi kakak sampaikan. Recognizing yang kita pilih adalah text. Nanti ada banyak nih, ada recognizing images, ada numbers, ada sounds. Kita pakai yang text. Sudah sampai di sini? Sudah. Oke, yang lain gimana? Ya. Oke. Nah, ke situnya gimana, Kak? Gimana? Cara sampai ke situ gimana? Saya soalnya di sini. Oke. Mungkin kakak ulang dulu ya, kakak cancel deh kalau gitu. Mungkin untuk adik-adik yang sudah sampai di sini, diamin dulu. Kakak cancel dulu. Kakak ulang deh. Kakak ulang dari awal. Ini kita masuk ke machinelearningforkids.co.uk. Kalau sudah diklik go to your project. Atau tadi get started ya. Nah, sudah sampai di halaman ini belum? Go to, tunggu. Tunggu ya, Kak. Pelan-pelan aja. Go to-nya di bagian atas di mana, Kak? Go to-nya sebentar. Oke, coba kakak back lagi. Tadi sudah masuk ke sini belum? Sudah masuk di halaman ini belum? Udah. Kalau kakak karena sudah menyimpan project tadi, jadi namanya go to your project. Kalau misalkan adik belum, nanti tulisannya adalah get started. Ada tulisannya get started? Sudah. Oke, diklik. Nah, muncul nggak? Muncul nggak di sini? Yuk, gimana? Sudah muncul belum? Nanti kalau muncul. Gimana? Udah muncul. Oke, kalau sudah kita add a new project. Belum, Kak, belum muncul. Kak, tadi Belum muncul. learn and test atau make. Gimana? Tadi train, learn, and test atau make. Oh, sudah sampai di sana ya. Ditunggu dulu berarti. Oke, kakak buat dulu nama projectnya ya. Iya. Ini recognizing text. Kemudian kalau sudah, kita masuk ke create. Nah, di sini kakak mau menunjukkan 2 buah project. Satu tanpa machine learning, tapi dengan menggunakan rule base. Yang kedua, dengan memanfaatkan supervised learning. Oke, sudah muncul yang ini? Sudah. Oke, kalau sudah kita klik. Terus klik Nah, make. ya, klik dulu sekali. Sudah muncul belum halaman yang ini? Ada 3 pilihan. Sudah. Train, learn and test, make. Nah, sekarang kita pilih yang make. Nah, sekarang ini nih. Kalau di bagian awalnya tulisan Gimana? Angin. Klik get start. Guys? Kalau aku Ya, udah tadi nyampe, di awal get started. aku nyampe slide 3.
Aku udah nyampe scratch 3. Aku udah nyampe scratch 3. Iya, benar. Kita akan masuk ke scratch 3. Di awal klik apa? Gimana? Kalau di awal klik apa? Kalau di awal itu yang mana? Aplikasinya. Oh, aplikasinya kita pilih Scratch 3. Kita akan pilih yang Scratch 3 ya. Ini sudah sampai di sini. Saya ini pinggirnya masih angka 1, 2, 3. Nah, habis itu ini klik apa? Angka 1, 2, 3. Ini nih, Kak. Sebentar. Kakak stop share deh. Yang Kakak mana? stop share. Mungkin mau di share screen yang terkendala. Pilih yang mana? Oke, kakak ulang lagi ya. Ini kakak back deh ya, kakak back ulang. Sudah sampai di halaman ini belum? Belum. Oke, kakak back lagi. Back to project. Nah, sudah sampai di sini belum? Sudah punya project belum? Belum. Oke, kakak hapus kalau gitu. Nah, oke. Bukan, Kak. Maksudnya bukan yang di situ. Yang di mana? Ini. Tunggu dulu. Kak Di, itu Haikal Ya. nunjukin ininya layarnya. Oh, oke. Haikal. Mana dia? Oh, yang itu. Itu buttonnya sebentar. Yang warna ungu. Yang warna ungu, Haikal. Get started atau go to your project. Ada nggak? Di bawah teach a computer to play a game. Itu ada button, itu diklik. Nah, sekarang pilih yang try it now. Yes. Ini, Kak. Nah, sekarang, oke, kakak share screen ya sekarang ya. Nah, ini kakak hapus dulu deh. Kita sudah ada di halaman yang sama ya, Haikal ya. Nah, sekarang klik add a new project. Ketemu? Bisa? Ya udah. Ya sudah. Sudah, oke. Project name-nya kita ketik Make Me Happy. Sudah sampai di situ? Sudah. Oke. Sekarang recognizing-nya kita pilih text. Sampai di sana sudah? Sudah. Oke, kalau sudah diklik create. Ya, create. Nah, kita tunggu. Nah, sudah muncul seperti ini belum? Sudah. Yang lain sudah juga ya? Semoga sudah. Nah, kalau sudah kita klik sekarang si Make Me Happy project ini. Nah, muncul nggak 3 pilihan ini, 3 pilihan menu ini? Muncul nggak? Ya, ada train, learn and test, dan satu lagi make. Sekarang kita pilih make. Kita pilih yang ketiga. Oke, sudah muncul ini 3 pilihan aplikasinya? Sudah. Oke, ada Scratch, ada Scratch 3, ada Python. Kita pilih Scratch 3. Nah, sudah muncul ini belum? Sudah. Oke, kalau sudah muncul, kita klik Scratch by itself. Muncul ya terus. Iya. Scratch by itself. Nah, kita tunggu. Oke, ini sudah muncul halaman yang kalian familiar sekali ya. Oke. Panas loading, Kak. Oke, siap. Sudah? Sudah. Loading terus. Belum. Ya, ditunggu dulu. Sabar dulu. Sudah. Oke. Nah, jadi kakak menggunakan Scratch 3 yang ada di Machine Learning for Kids ini karena kita akan menggunakan konsep machine learning ya. Jadi kita tidak menggunakan Scratch yang biasa. Oke, sekarang yang pertama
kita tidak akan menggunakan si kucing ini, si sprites yang bentuknya kucing ini. Kita hapus dulu spritesnya. Kita akan buat sprite sendiri. Oke, sudah? Sudah dihapus? Sudah. Oke. Sudah. Oke, kalau sudah dihapus, sekarang kita akan membuat sprite yang baru. Kita create dulu. Kita akan paint. Sudah muncul simbol paint? Ketemu nggak? Sudah. Cari simbol kucing, simbol choose a sprite, kemudian kita pilih simbol paint atau kuas. Ketemu? Sudah ketemu. Oke, kalau ketemu kita klik. Nah, sekarang kita akan membuat kostum. Kita bikin kostum sendiri. Ini gampang kok. Kakak yang nggak bisa gambar juga bisa bikin ternyata. Kita bikin smiley sekarang, emoji smiley. Ini gampang ya, kalian pasti semua bisa. Oke, kita ambil bentuk lingkaran dulu. Tapi kalau kalian mau pakai bentuk yang lain silakan. Kakak di sini pakainya smiley karena kakak tidak bisa gambar, jadi pakai bentuk yang mudah-mudah saja. Kalau kalian mau menggunakan bentuk yang lain silakan. Nah, nanti kita akan membuat 3 3 emoji. 1 emoji yang datar emosinya, yang kedua happy, satu lagi adalah sad. Nah, warnanya sekarang kakak ubah jadi kuning dulu. Ini Happy, silakan ya. sad, sama Not sure. not share. Not sure, not sure. Tidak yakin. Oke, sekarang kakak buatin mata. Ini silakan kalian bebas ya. Gambarnya kayak gimana. Nah, ini kakak yakin sih kalian pasti pada pintar gambar semua. Nah, yang pertama not sure. Jadi ekspresinya masih nggak jelas. Oke, sudah selesai satu gambar? Nanti. Sudah. Oke, kalau sudah nanti. Ya, oke, dibuat dulu. Nanti kalau gambarnya sudah selesai, kita ubah nama kostumnya menjadi not sure. Tidak yakin. Itu mau digambar. Sudah. Ya. Kak, itu Ya, cara gimana? bikin gimana ya? Bikin yang mana? Mulutnya. Oh, mulutnya. Kakak ulang deh. Kakak hapus. Oke, kakak hapus dulu. Caranya pakai line. Kemudian, ya udah ditarik aja. Selesai. Oke. Kita baru punya satu ya. Baru punya satu. Kita kasih nama not sure. Di bagian kostum, kita beri nama not sure. Oke, sudah. Udah. Oke, yang lain sudah. Kalau misalnya kesusahan, bisa minta bantuan sama orang tua atau saudara di sekitar ya. Oke, kita baru punya satu kostum. Sekarang kita buat kostum yang kedua. Kita klik kanan di sebelah kiri ini. Kemudian kita pilih duplicate. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, kita sekarang buat dia menjadi senyum. Caranya gunakan icon reshape. Ini kita klik, kemudian kita tarik ke bawah. Apa jadi gini? Nah.
Kayak gini. Sudah senyum? Jangan dirubah pinggirnya. Pakainya reshape ya. Pakainya reshape. Oke, kalau sudah kita beri nama happy. Lukas belum. Oke, Lukas pelan. Bikin melengkung lah. Tuh itu melengkung gitu, ini mah ke bawah gitu. Sudah. Sudah? Oke, kalau sudah kita buat kostum yang terakhir, kostum yang ketiga. Kita duplicate lagi. Kalau yang ini kita buatnya sedih atau sad. Bentar, Kita, Kak. yuk, oke. HP 2 itu. Sudah muncul 3? Sudah. Oke, sudah yang lain? Kalau kesulitan bisa minta bantuan dengan pendamping di sekitar ya. Nah, berikutnya kita ubah dia menjadi sedih. Tinggal kita ya. Itu HP-nya diduplikat ya? Iya, diduplikat aja. Happy-nya diduplikat ya. Sorry kok gini jadinya. Sedihnya sambil nangis. Sedih. Terus kita buatin air mata biar seperti orang sedih beneran. Kakak sih bikinnya pakai ini aja, pakai pakai apa? Brush aja. Sedih. Terus tambahin alis lagi sedikit. Alisnya warna hitam. Kok jadi ini? Sorry. Nah, udah sedih nih dia. Oke, yang sedih kita beri nama kostumnya adalah sad. Air mata. Oke, tadi ini. Mau dibuat air matanya banyak boleh. Ini cukup satu aja, satu air mata, satu tetes aja. Oke, silakan dibuat dulu. Kita punya 3 kostum ya. Kak, Ya, itu bikin alis matanya pakai yang lain atau yang mana? pakai brush aja. Oh, oke. Kalau pakai line nanti alisnya kaku. Bisa. Oke, nanti adik-adik bilang ya kalau misalkan sudah selesai bikin ketiga kostumnya atau ketiga emojinya. Itu yang air mata pakai ini juga, brush juga. Iya, pakai brush juga. Brush terus ditebelin, kasih warna biru. Tebelinnya pakai apa? Pakai brush lagi, digambar sampai di tengah kayak ngasih warna pakai spidol itu loh. Yes. Warnanya dijadiin biru. Iya, biru, biar kayak air mata. Jadi kita sprite-nya yang simpel-simpel aja. Oke, sudah. Yang lain gimana? Ini Sudah. sudah. Gentala sudah. Yang lain? Gambar kucing bedanya. Belum. Lugas belum. Kucing sana. Mau ditambah telinga biar seperti kucing juga boleh. Tambah telinga. Mau ditambah kumis juga boleh. Atau misalkan yang happy ini mau dibuat senyumnya lebih ngembang juga boleh seperti ini. Silakan, bebas. Yang penting kita punya 3 kostum. Yang satu namanya not sure, jadi ekspresinya dia masih datar, masih tidak jelas. Kemudian yang kedua kita punya kostum namanya happy, dia senyum. Kalau mau dibuat nyengir juga boleh, jadi bebas sesuai kreasi kalian. Yang ketiga kita punya kostum namanya sad, sedih. Oke, sudah sampai di sini. Kan? Gimana? Dinamain sad kan? Ya, dinamain sad. Oke.
not sure, happy, sad. Not sure, happy, sad. Oke. Yes, oke. Sudah semua ya. Semoga adik-adik yang Sudah. lain bisa mengikuti. Kayaknya yang kelas 4, 5, 6 sudah lancar ini ya. Mungkin ini sudah, itu mah gampang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian code. Kostum kita sudah lengkap. Sekarang kita masuk ke bagian code. Nah, ini nih kayaknya bagian yang paling kalian sukai ya. Kita masuk ke code sekarang. Nah, sebelum kita masuk ke code, kakak mau menampilkan algoritma dulu. Kalian sudah pernah belajar algoritma? Sudah. Sudah? Oke. Sudah? Ya, kakak mau menunjukkan algoritmanya dulu. Nah, ini nih. Kita buat yang pertama berdasarkan simple rule based approach. Jadi kita buatkan aturan. Jadi seperti ini. Di awal kita akan mengatur agar si emoji ekspresinya adalah not sure. Yang kedua, kita akan memberikan perintah sehingga si emoji bisa bertanya. Kemudian yang ketiga, si emoji bisa membaca apa jawaban yang kita berikan. Tadi kan emoji bertanya kepada kita, type me a message, berikan saya pesan, itu kata si emoji. Terus nanti kita akan mengetik suatu pesan, nanti emoji bisa menyimpan pesan tersebut, membaca pesan tersebut, setelah itu dicocokkan. Masalahnya ya, masalah cuma satu nih. Apa? Kalau ngetik pakai apa? Sama, kalau sama ngetik pakai bentar apa? lagi, sebentar lagi jam 3. Oh iya betul. Oke, kita coba dulu ya. Maksudnya artinya si kostum menjadi tidak mengerti. Oke, Si sekarang kostum kita menjadi coba. tidak mengerti. Kostum jadi tidak mengerti atau not share ya. Oke, sekarang kita mulai deh. Kita masuk ke event dulu. Ambil when green flag ticket. Kita masuk ke event. Yuk, kita klik event dulu. Sudah? Sudah. Oke. Sekarang kita akan mengatur agar emoji ini mulai berjalan atau mulai beraksi ketika green flag diklik. Berarti kita pilih when green flag click. Paling atas kan? Iya, betul. Sudah sampai di situ? Sudah. Oke. Oke, kalau sudah, berikutnya sesuai dengan algoritma tadi, kita akan masuk ke bagian looks karena sekarang kita perlu seperti ini. Ketika green flag diklik, maka ekspresi emojinya adalah not sure. Ada yang tahu nggak kita pakai perintah yang mana? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke, kita pakai perintah switch. Switch costume di looks. Yes, switch Kostum. switch costume. Tagnya diganti jadi not sure. Iya, pinter. Diganti jadi not sure. Sampai di situ sudah? Sudah. Kostum Oke, follower. nanti biar kostumnya berubah kan? Iya, betul. Biar kostumnya berubah, makanya kita pakai switch costume. Tapi di awal, ketika green flag-nya diklik, kostumnya harus menampilkan ekspresi not sure. Jadinya switch costume to not sure. Nah, sekarang biar emojinya bisa bertanya. Maksudnya bisa berkata, tapi bukan berkata secara beneran ya. Cuman menampilkan kata-kata. ya, Kak? Ask what's your name and why desensing. Gimana? Pakai X what's your name and why titik desensing. Kita pakai yang simple aja. Ya, pakai S. Kita pakai S. Kita cari sensing. Terus Kita cari sensing, benar. Terus Kak Di, ini kita itu tadi Mira bertanya, Kak Di. Oh iya ya, gimana Mira? Mira, tadi ada yang mau ditanyakan? Sorry kakak nggak bisa lihat chat soalnya. Switch kostumnya itu nggak ada ya, Kak? Switch costume, cari di looks. Iya. Looks, kemudian urutan ke 1, 2, 3, 4, 5. Urutan kelima. Switch color FX2 gitu tulisannya. Switch costume. Nggak ada, Kak. Nggak ada. Nggak ada.
Apa aja yang ada di situ, Mira? Ada switch backdrop tools, terus switch backdrop tool and wait, next backdrop, change color effect by, terus set color effect tool, clear graphic effect, sama backdrop number. Mira pakai ini ya, Scratch Tree kan? Iya. 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 Harusnya sih itu di nomor 5. Atau Mira bisa share screen nggak? Kira-kira. Sebentar. Ya, kakak stop share deh. Kak Geta, ini kita punya waktu sampai jam berapa ya? Oh, masih lagi 30 menit, Kak. Oh, ya oke. Masih kok. Nggak bisa. Kita ingetin lagi kalau sudah ini. Oke. Share screen, Kak. Host disable participant screen. Oh iya, Mira nggak bisa share screen ya. Aduh, gimana ya saya cara melihatnya? Di foto aja boleh mungkin. Iya, Nanti mungkin di foto terus ditampilin di kamera. Atau kayak tadi siapa ya yang tadi nanya? Haikal. Haikal tadi. Ditunjukin ininya, layar laptopnya boleh. Layar laptopnya ditunjukin. Adik-adik kirim fotonya ke chat bisa, Pak? Gimana? Kirim foto ke chat. Kirim foto ke chat. Coba dulu. Coba kakak coba ya. Bisa, Kak. Bisa kayaknya, bisa. Mungkin Mira bisa kirim fotonya lewat chat. Buat adik-adik sambil ini yang belum mengerjakan, mungkin sambil mengerjakan. Bagi yang belum absen, tolong diisi ya. Yang untuk kelas 1, 2, 3, begitu juga yang kelas 4, 5, 6. Ya. Oke, kakak tunggu dulu ya. Ini kan. Gimana, Mira? Lagi loading, Kak. Oke. Sudah. Oke, coba. Oke, kakak download dulu ya. Iya. Oke, sebentar. Kakak cek dulu. Oh, alah. Kalau ini sih Mira salah dari awal, Mira. Mira di sini create-nya backdrop. Harusnya Mira create kostum. Jadi gini. Mungkin kakak share screen lagi ulang ya. Switch background itu backdropnya yang ganti. Iya, betul. Tadi Mira salah klik. Ini udah kelihatan belum, Mira? Udah. Nah, harusnya yang diklik itu yang kucing ini, choose a sprite. Ya. Choose a sprite, kemudian klik paint. Ya. Nah, itu diklik. Nanti akan muncul tab namanya kostum. Oke, ini tadi ke geser. Kalau tadi Mira itu backdrop dia. Sudah mau Mira? Udah, Kak. Udah, oke. Berarti kalau Mira mungkin dibuat dulu emojinya ya. Kakak lanjut dulu ke code. Nanti di akhir kalau misalkan ada teman-teman adik-adik yang telat, kakak kirimin tutorialnya. Oke. Sekarang kita buat agar si emoji bisa memunculkan apa ya, teks balloon gitu. Oke, kita buat di sini tulisannya type me a message. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan. Ya, type me a message. Jadi si emoji meminta ke kita sebagai pengguna agar kita mengirimkan message ke dia. Type me a message. Sudah sampai di situ? Sudah. Oke, kalau sudah kita sekarang menggunakan Belum. Oke, belum. Yang belum dibuat dulu. Kalau ada yang kesulitan, tapi kayaknya adik-adik di sini sih sudah pada fasih ya bahasa Inggrisnya. Tapi kalau ada yang kesulitan, bisa minta bantuan dengan pendamping di sekitar kalian. Oke, bisa dilanjutkan. Tunggu. Udah. Oke. Berikutnya kita akan menggunakan pilihan.
Kenapa Bentar kita dulu, pakai? Kak Di. Oke. Tadi ada yang bilang, siapa yang masih menunggu? Tadi bilang tunggu sebentar, Kak, gitu. Oke, kita tunggu dulu kalau gitu. Udah. Oh, udah. Udah, oke. Sudah. Sip lah. Kita sekarang akan membuat pilihan. Pilihannya nanti akan berdasarkan apa yang kita ketik. Nah, sekarang untuk membuat pilihan, kita akan masuk ke pilihan kontrol. Ketemu nggak tulisan kontrol? Ketemu. Oke, ada yang bisa menebak kalau kita bikin pilihan, kita pakai perintah yang mana? Kita pakai If block else. mana? If else. Oke. If, If. mungkin. Kita pakai if aja. Kita belum pakai if else. Kita cukup pakai if saja. Oke, kita pakai if sekarang. Dan Pilih if yang satu aja ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan kondisi di dalam if-nya. Kita akan menambahkan kondisi di sana. Untuk menambahkan kondisi, kita klik operator. Operator. Sudah? Yang warna hijau. sudah. Sudah? Oke. Kita sekarang akan membuat seperti ini. Ketika jawaban atau pesan yang kita berikan ke si emoji adalah suatu kalimat tertentu, maka dia akan menunjukkan wajah senang. Nah, sekarang kita pakai yang tandanya sama dengan. Ketemu nggak? Operator yang menggunakan tanda sama dengan. Sama dengan. Ya, sama dengan 50. Ketemu. Ketemu Ya, nggak? ketemu. Oke, kalau ketemu langsung diletakkan di bagian kondisi. Oke. Nah, sekarang kita akan buat seperti ini. Tadi kan ada blok S ya, ada blok bertanya, ada S yang warna biru. Sekarang kalau ada S berarti ada answer, ada jawaban kan? Ada pertanyaan, ada jawaban. Untuk mencari blok jawaban, kita masuk ke sensing yang warna biru. Ketemu? Ketemu. Oke, kita pilih answer. Kita drag, ya answer. Ada S, ada answer. Oke, sebentar. Aduh. Kak, Ya, itu apa namanya? Face-nya itu diganti atau memang ganti sendiri? ganti sendiri. Jadi diikutin aja dulu, Ganti sendiri karena kita kan sudah mengatur ya, kalau green flag-nya diklik, maka kostumnya akan berubah menjadi not sure. Tadi soalnya kakak ngeklik ini, jadi dia running. Oke, sekarang if answer sama dengan, nah ini sekarang kita ketikkan suatu kalimat. Kalimatnya bebas. Yang penting kalimatnya artinya menyenangkan, bisa bikin orang senang. Misal nih, kakak pakai contohnya, you are amazing. Suaranya pelan, Kak. Oh, sorry. Nah, sekarang angka 50-nya kalian ganti. Kalian ganti menjadi suatu kalimat yang artinya menyenangkan, bikin orang tersenyum. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Inggris. Kalau kakak menggunakan kalimat you are amazing. Nah, jadi ketika kita mengetikkan kalimat you are amazing, if our answer is you are amazing, maka emojinya akan berubah menjadi happy. Masih. Ya, you are amazing atau you are beautiful atau kamu baik sekali, itu boleh juga. Kamu temanku yang paling baik, itu boleh juga. Intinya kalimat yang menyenangkan. Pujian ya. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan membuat statement yang akan menjawab ketika kondisi ini bernilai true. Semoga kalimat saya tidak terlalu ribet. Nah, jadi ketika jawaban yang kita berikan adalah you are amazing atau kita memberikan pujian yang baik, maka kita ingin emojinya berubah menjadi senyum.
atau happy? Caranya adalah, ada yang tahu nggak caranya gimana? Switch costume. Pintar, switch costume. Kita masuk kembali ke looks, kita pilih switch costume, terus kita, Yang mana? switch costume. Iya, pintar. Kita ganti jadi happy. Oke. Nah, sekarang PR-nya buat kalian nih. Kalau misalkan kakak memberikan kata-kata yang nyebelin, misalkan I hate you, mohon maaf ya kakak memberikan kata-kata yang mungkin konotasinya tidak baik, tapi ini hanya sebagai contoh proyek kita aja. Buatkan satu lagi bentuk if agar ketika kita berikan kalimat yang buruk, maka si emoji sedih dia. Marah. Boleh. Berarti sekarang kita buatkan if lagi kan ya? Kita buatin if satu lagi. Sama persis seperti tadi, pakai operator. Kita drag ya. Oke. Kakak pelan-pelan. Kakak ulang ya. Kita masuk ke kontrol, kemudian pilih if. Pilih if, kemudian lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita pilih operators. Operators yang sama ya, menggunakan tanda sama dengan 50 yang itu. Nah, ini sama ya? Ya, tanda sama dengan, equal. Oke, sudah? Ya. Oke, kalau sudah, kita masukkan answer sekarang. Sama persis seperti tadi. Answer. Nah, sekarang angka 50-nya kita ganti kalimatnya menjadi kalimat yang nyebelin. Bebas. Kalau kakak bikinnya you are lazy. Nah, ini kakak minta maaf ya karena ada kata-kata yang kurang baik yang kita pakai, tapi ini hanya sebagai contoh saja. Jangan nanti dipakai ngejek teman-temannya ya. Nah, di sini kakak menggunakan kalimat you are lazy. Nah, sekarang nanti kalau ada yang nulis malah nulis paling kata paling kasar ya itu. Ada nulis gitu tuh. Oke, sekarang gimana caranya biar emojinya berubah menjadi sad ketika diberikan kata-kata yang nyebelin? Switch costume. Pinter. Switch costume lagi. Set. Tapi kita tetapin jadi set. Kita buat dia jadi set. Nah, sekarang ini udah bisa dijalankan. Ada yang masih ketinggalan? Tapi ini baru Oke, sekarang kita udah muncul type me a message. Dia minta diberikan pesan. Oke, sebentar. Suara kakak bisa terdengar nggak? Terdengar. Tadi agak hilang. Iya. Tadi kayaknya agak putus-putus. Ya. Oke, ini kakak stop. Nah, sekarang kakak klik green flag karena kita akan merun program kita. Oke, muncul kalimat di sini, type a message. Kakak perbesar ya. Type me a message, gitu katanya. Oke, kakak akan berikan pujian dulu ke dia. You are amazing. Kalimat yang dipakai, abaikan ya, mukanya kakak kayaknya hilang deh. Sebentar. Nah, tunjukkan kalimat you are amazing atau kalimat yang kalian pakai tadi untuk kalimat pujiannya apa? Sesuai yang kalian ketik tadi ya. Karena kakak tadi bikinnya you are amazing. Berarti kakak dia berubah jadi happy. Iya, berubah jadi happy. Coba sekarang gimana? Tulis. Tadi diapain sih? Oke, kita ulang ya. Kita run. Kalau di run dia mukanya akan datar. Terus ada type me a message. Oke, kakak ketikkan sekarang. You are amazing.
Kalimatnya sesuaikan dengan kalimat yang kalian pakai tadi ya, yang menunjukkan happy. Oke. You are amazing. Kemudian kita enter. Nah, dia berubah jadi senyum. Kalau kakak run lagi, Aku pakai 2 kata. boleh. Boleh kalau di programnya kalian pakai 2 kata silakan. Jadi disesuaikan. Kakak tadi soalnya pakainya you are amazing untuk menunjukkan happy. Kalau menunjukkan sad, kakak pakainya tadi you are lazy. Ini sekarang kakak ketik lagi. You are lazy. You are. Bentar Kak, bentar. Oke. Sudah? Belum. Oke. Ini kakak run dulu ya. Karena tadi kakak memberikan kalimat you are lazy, sekarang udah jadi sedih. Nangis. Oke. Ada yang sudah berhasil seperti itu programnya? Sudah semua ya. Gampang kan? Gampang banget. Nah, cuman yang ini metodenya adalah atau pendekatannya adalah rule based. Jadi kalau kita menggunakan kalimat yang lain, misalkan nih, tadi kan untuk happy, kakak pakainya you are amazing. Kalau nyebelin, kakak pakainya, atau yang sad, kakak pakainya kalimat you are lazy. Nah, gimana kalau pakai kalimat yang lain? Misalkan, kamu nyebelin, atau atau I hate you, atau misalkan you are so beautiful. Nah, coba pakai kalimat yang lain. Apa yang terjadi? Coba di-run lagi. Tapi pakai kalimat yang lain. Misalkan kakak pakai kalimatnya adalah you are my best friend. Kakak pakai kalimat seperti itu. You are my best friend. Kakak coba enter. Dia nggak berubah ekspresinya. Berubah nggak ekspresinya kalau pakai kalimat yang lain? Enggak. Ada yang tahu kenapa? Karena itunya enggak answer. Karena nggak di program. Iya, karena kondisinya tidak dibuatkan ya. Nah, sekarang kalau kita pakai cara yang sama, kita tambahin lagi if-nya, itu akan capek kita nambahin if ya. Nambahin lagi block if sebanyak kalimat yang mau kita pakai. Nah, salah satu solusi yang paling mudah adalah kita memanfaatkan supervised learning. Jadi, kita tidak memberikan contoh kalimat di dalam block if, tapi kita akan memanfaatkan supervised learning yang disediakan oleh fitur mesin learning. Jadi kita akan memberikan si emoji banyak contoh kalimat happy. Ya, betul, pakai train ya. Kita akan coba langsung. Gambar-gambar. Nah, sekarang kita save dulu ini. Kita save dulu. Kak Di, waktunya lagi 20 menit ya Kak Di. Lagi 20 menit. Oke, semoga kesampaian. Kak, Ya. yang di save to your computer kan? Ya, save to your computer aja dulu. Save to your computer. Sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah, sekarang kita close dulu si Scratch-nya. Tapi hanya yang di tab Scratch ya, yang di mesin learning jangan. Hanya yang Scratch saja. Save apa, Kak? File save to your computer. Oke. Sudah? Sudah. Oke, sudah ke-download ya filenya ya. Nah, sekarang kita close tab Scratch. Kita close yang Scratch. Tapi yang mesin learning jangan. Jangan Chrome-nya kalian, jangan web browser-nya kalian close ya. Ini kakak close. Nah, selesai. Sekarang kita kembali lagi ke halaman ini. Sudah kembali ke halaman ini? Sudah. Oke. Kalau sudah, ya back to project. Baru klik train. Pinter. Kita klik train. Oh, Kak. Ya. Pilih yang back to project kan? Yang ini di ini. Ya, back to project. Di atas itu. Scratch yang tadi di close aja, tab-nya di close. Kemudian di bagian mesin learning yang tadi,
itu pilih back to project. Kemudian nanti akan dibawa ke halaman ini. Sudah ketemu halaman ini? Yang train. Ya, pilih yang train. Pilih yang train. Kita akan melatih si mesin kita sekarang. Sudah? Sudah sampai di sini? Sudah. Oke, kalau sudah kita pilih. Ulangin lagi. Ulangin lagi. Diulang lagi nih, back to project deh. Yang ini sudah masuk? Sudah sampai di sini? Sudah. Ibra belum. Ibet. Gimana? Sudah sampai di sini? Tadi scratch-nya di close. Kemudian di halaman machine learning, klik back to project. Kemudian di sini kita pilih menu train. Oke, ini kakak pilih menu train. Punyanya Ibra ada itu loh. Ada apa? Ada nih machine learning for leave page atau stay on page nih. Tampilannya kayak gimana ya? Nah, Bentar. ditampilin. Mungkin Coba kakak Ibra. pilih train dulu. Mungkin maksudnya yang tadi mau close scratch-nya itu. Oh, yang itu harusnya sudah di close sih. Iya, tapi kan terus ada pilihan terus leave. Terus leave nanti kan tab-nya yang tersisa adalah yang ini, machine learning for kids. Yang tadi tidak kita apa-apain. Oke, mungkin enggak masalah sih ya. Nanti setelah kelas ini kakak akan kirimkan tutorialnya yang bisa nanti dicoba bareng sama orang tua ya. Atau di Oke, ini kita coba klik train dulu ya. Train. Nah, sudah masuk ke halaman ini bagi teman-teman yang berhasil? Sudah. Oke, sekarang kita bikin label. Kita bikin label sekarang. Labelnya biar gampang deh ya. Kita pakai bahasa Indonesia aja. Label yang pertama adalah apa ya? Pujian. Pujian. Nah, label berikutnya adalah ya. Add kan? Iya, Lihat betul. ini. Add new label. Sudah. Terus bikin Sudah. lagi. Ya, sudah punya satu pujian. Nah, berikutnya add new label, kita buat ejekan. Mohon maaf sekali lagi ya, ini ada kata-kata yang seharusnya tidak kita pakai di kelas. Oke, sekarang kita tambahkan kata-kata di sini atau kalimat yang nanti akan dipelajari oleh si emoji. Pertama yang pujian dulu. Kakak klik add example. Add example. Kakak buat kalimatnya adalah kamu rajin sekali. Nah, kalian bebas membuat kalimat apapun, tapi tentang pujian kita bikin 5 kalimat ya. 5 kalimat atau 5 kata. Silakan dibuat di bagian pujian. Cara save-nya gimana? Aku ketinggalan. Oh, cara save-nya. Cara save-nya file. Ketemu kata file. File ya. File save to your computer kalau kakak tidak salah. Save to your computer. Iya. Ada nggak? Ada. Oke. Pencet ya? Sudah di-download? Dia akan download Sudah. otomatis. Oke, kalau sudah, close scratch-nya. Tutup scratch-nya. Close ya? Ya, di-close. Sudah? Sudah di-close scratch-nya? Adik-adik yang lain bikin pujiannya ya. Sudah. Kalau sudah, muncul nggak halaman mesin learning? Kan Kak? 5 Gimana? ini.
Gimana? Pujiannya 5, bikin 5. Ya, pujian 5, ejekan 5. Aku bingung. Ada yang bingung? Apa ya? Oh, kamu rajin sudah. Ayo, kalian biasanya dipuji dengan kalimat apa? Kamu cantik sekali boleh. Kamu tampan sekali boleh. Nah, kemudian yang ejekan itu 5. 5 juga ya. Ingat ya, ini cuma contoh ya. Jangan dipakai ngejek temen ya. Boleh satu kata juga. Boleh buatkan kata yang simple banget. Boleh juga pakai kalimat. Oke, 5. Terus yang diejekan ini kan Kak di example juga kan? Iya, buatkan 5. Add example. Nah, kakak udah punya 5 pujian dan 5 ejekan. Yang ketinggalan mungkin nanti kakak akan berikan tutorialnya yang bisa dipelajari. Jadi nanti bisa dicoba lagi ya di rumah. Aku ketinggalan. Ketinggalan, aduh mohon maaf dulu. Soalnya waktunya kakak juga Ya. terbatas. Kakak Di lagi punya waktu lagi 10 menit soalnya. Nanti kan bisa ini ya Kak, dibagi share gininya tutorialnya bisa, Kak. Jadi yang lain yang tertinggal bisa dipelajari bareng sama orang tua atau kakaknya mungkin ya. Oke, sudah selesai membuat 5 kalimat pujian dan 5 kalimat ejekan? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang kita back to project. Kita back to project. Gimana? Terus belum. Oke. Yang belum dibuat dulu. Kata-kata kalau kayak gitu nggak apa-apa kan? Gimana? Kalau kata-kata kasar itu untuk ejekan itu juga nggak apa-apa kan di sini? Nggak apa-apa. Ih, gitu boleh kok, nggak apa-apa. Boleh. Atau itu juga boleh, silakan. Lugas kalau bingung boleh kok pakai contohnya kakak Di biar nggak ini ya. Karena boleh kok pakai. Oke, kalau sudah kita back to project. Add to project. Ya, klik back to project. Nah, sekarang kita learn and test. Oke. Learn and test, diklik. Sekarang mesin learning-nya belajar nih. Dia belajar nih sekarang. Cara belajarnya kita klik train new machine learning model. Sudah sampai di sini? Sudah. Diklik. Nah, sekarang kita tunggu nih. Sekarang program yang kita buat, model yang kita buat tadi, kalimat yang kita buat tadi, yang ada pujian, yang ada ejekan, itu sedang dipelajari. Dipelajari polanya seperti apa, sehingga nanti ketika kita buat program di Scratch, emojinya bisa mengenali. Udah ada try putting in some text to see how it based on your training. Udah ada muncul tulisan itu. Yang ini muncul nggak? Kok belum muncul yang kayak gitu-gituan? Oke, kakak ulang lagi. Sudah diklik learn and test? Sudah. Oke. Muncul nggak train new machine learning model? Muncul nggak? Muncul. Nah, itu diklik. Terus tungguin. Tunggu sampai proses belajarnya selesai. Kak,
Ya, Bentar. tunggu sampai proses belajarnya selesai. Kak, tadi aku klik type putting in some text to see how it recognized based on your training. Aku ketik you are not my friend, terus aku klik paste, recognize as read with 100 confidence. Yang itu. Oh, yang ini. Kalau itu berarti sudah selesai di train. Itu berarti sudah selesai di train. Itu sebenarnya digunakan untuk menguji, tapi kita abaikan dulu yang itu ya. Oh, bunyi anak FPK. Berarti sudah selesai itu, berarti sudah. Oke, kalau sudah selesai dia di training, sudah selesai dilatih mengenali kalimat ejekan dan pujian yang kita buat, sekarang kita kembali ke back to project. Sudah? Back to project. Nah, sekarang kita balik lagi ke scratch. Kita klik make. Kita klik make. Kita klik make. Kemudian kita klik scratch tree. Nah, kita akan menggunakan blok baru sekarang. Oke, biar mempersingkat waktu, kita langsung klik open in scratch tree. Ketemu buttonnya? Ketemu. Oke, diklik open in scratch tree. Untuk blok barunya pencet apa? Tunggu sebentar. Diulangin. Oh, diulangin. Ya, tadi gara-gara Back to project, kemudian klik make. Sebentar. Ya. Ibu baru sampai learn and Udah sampai mana? learn and Sudah. Oke, nanti pilih scratch tree. Yang 3 ya? Iya, lama banget, aku lama banget. Ya, berarti masalah koneksi. Berarti. Pilih scratch tree. Aku lama banget. Saya nggak bisa. Kalau sudah, klik open in scratch tree. Tapi di sini nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Oke. Nah, kalau tidak ada, nanti coba dibaca lagi di tutorial yang kakak berikan ya. Siapa tahu ada yang kelewat. Berarti sekarang kita amati dulu ya. Nah, kalau sudah muncul scratch-nya, sekarang kakak akan load. Kakak akan mengambil file yang kakak simpan tadi. Punya kakak tempatnya di download. Nah, ini kakak udah banyak kali nyoba ya. Nah, ini program yang tadi kita buat. Ya. Itu di file terus di load yang to your computer ya? Ya, load from your computer. Kalian cari filenya, lokasi download filenya di mana, kemudian pilih filenya. Itulah file yang sudah kalian buat tadi. Terus running, Kak. Jangan di running. Kalau di running berarti kita menggunakan cara yang tadi, metode yang tadi, rule based. Sekarang kita pakai metode baru. Kita pakai metode baru dengan menggunakan machine learning. Nah, sekarang berarti kita hapus, kita kembali ini, if-nya kita hilangin. Oke. Oke, caranya adalah kita hapus 2 if yang kita buat tadi. Kita hapus, if-nya kita hapus, if yang ini juga kita hapus. Jadi menyisakan 3 blok. Sudah, Kak. Sudah sampai 3 blok ya? Sudah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kontrol. Nah, sekarang nih baru kita akan pakai if else. Kita pakai if else sekarang. Oke. Sudah ditambahkan else-nya, if else-nya? Sudah. Oke, nanti untuk adik-adik yang ketinggalan, jangan khawatir ya, nanti tutorialnya kakak kirimkan. Kemudian klik operator. Operator, kita pilih operator sama dengan yang seperti kita gunakan tadi. Sudah? Sudah. Oke, nah sekarang kita akan gunakan
blok yang sudah belajar dari mesin learning tadi. Cari di bagian bawah pilihannya make me happy. Ketemu nggak? Blok yang namanya make me happy. Nah, oke. Ya, betul, paling bawah. Sekarang kita pilih recognize text. Ini kita drag. Sudah? Sudah. Oke, sekarang kita cari blok yang namanya answer. Yang tadi. Ya, answer-nya kita pindahkan ke teks. Hampir mirip seperti tadi, cuman sekarang kita menggunakan hasil belajar dari mesin learning tadi. Hasil mengenali dari kalimat-kalimat yang sudah kita kumpulkan tadi. Yang sudah kita kelompokkan ke pujian dan ejekan. Sudah? Sudah. Oke, sekarang kita akan membuat untuk if yang pertama agar emojinya senyum. Emojinya happy. Berarti sekarang kita kembali lagi ke blok make me happy. Pujian. Kita pilih pujian, pinter. Berarti kalimat apapun yang nanti ada di kelompok pujian. 50 kan? Kenapa? Iya. Ditaruh yang 50? Iya, betul. Ditaruh yang di 50. Jadi nanti kalimat apapun yang sudah kalian simpan di kelompok pujian, jika itu yang kalian ketik, maka nanti emojinya akan berubah menjadi happy. Nah, ini kita pakai switch lagi. Kita pakai looks. Kita ambil di blok looks, kita ambil switch costume to happy. Switch costume to happy. Nah, bagian else-nya kita buatkan switch costume to sad. Ambil lagi kan? Ya, ini. Taruh di bagian else. Nah, sekarang coba kalian jalankan sekarang. Kakak lupa nih, tadi kakak bikin kalimat apa aja. Kakak mau lihat dulu ya kalimatnya kakak apa aja. Kamu teman baikku. Oke, sekarang kakak mau ngetik nih. Kita klik green flag. Kakak mau buat yang ada di sini dulu. Kamu cerdas sekali. Mau nggak dia senyum? Senyum dia. Perlu waktu ya, karena namanya pakai mesin learning, dia perlu waktu mengolah dulu. Nah, sekarang kakak coba yang ejekan. Yang ejekan, nakal. Kakak pakai itu. Nakal. Mau nggak? Sedih. Nah, sekarang kita coba kalimat yang tidak ada di sini, tapi mirip-mirip kayak di sini. Misalkan kakak mau pakai pujian, tapi kakak buatnya kamu pintar. Padahal yang kakak simpan adalah kamu pintar sekali. Tapi kakak bikinnya kamu pintar. Kata sekalinya nggak pakai. Kamu pintar. Senyum nggak dia? Kak. Ya. Nah. Cara lihat kalimatnya lagi gimana ya? Gimana? Cara lihat kalimat yang tadi. Kalimatnya masih kebuka nggak tab di sebelahnya Scratch yang namanya mesin learning? Masih kebuka nggak? Nah, itu kalian back to project, nanti pilih train. Pilih train. Nah, nanti muncul dah kalimatnya. Nah, sekarang coba kalimatnya kalian buat kalian buat kalimatnya yang tidak kalian buat di sini. Contohnya yang pujian. Kakak kan punya kamu pintar sekali, tapi kakak bikinnya kamu pintar. Mau nggak dia senyum? Kurangin satu kata. Habis ya. Oke. Udah bisa. Gimana? Bisa dikecilin mau lihat itunya. Oh, bisa. Oke, waktunya kakak sudah habis. Iya. Mungkin sedikit penutup sih ya. Perbedaan antara program yang menggunakan mesin learning ini dengan program yang sebelumnya kita buat. Kalau yang sebelumnya, kata-kata atau kalimat yang kita pakai terbatas sekali. Kalau mau dibuat banyak, kita harus bikin if-nya banyak sekali. Pilihan kata-katanya banyak sekali. Tapi kalau yang program yang baru ini, kita tinggal men-train, tidak perlu dibuatkan banyak if, tidak usah repot maksud kakak. Kita bisa train di blok mesin learning-nya, kita buatkan kalimat-kalimat sesuai dengan kelompoknya,
Tapi nanti ketika di run, kalau misalkan kalimatnya tidak sama persis dengan yang di sini, tetap bisa dikelompokkan. Cuman mungkin ada nilainya, ada persentasenya. Ada yang ya gimana? Tadi kan Lugas ini yang bikin happy. Lugas ketik kamu lucu. Nah, kok dia sedih? Nah, di bagian trainnya, Lugas bikinnya apa aja di bagian pujian? Pujian, kamu lucu banget hari ini, kamu baik banget sih, kamu pintar banget, kamu cantik sekali hari ini, kamu tampan sekali hari ini. Nah, sekarang coba gini, kita masuk ke halaman ini. Lagi dikit aja Kak Geta ya. Kita masuk ke halaman ini. Klik back to project. Coba masuk ke bagian learn and test. Nah, di bagian tes ini, coba Lugas ketikkan kamu lucu. Kemudian klik tes. Berapa confidence-nya? Apa dia masuk ke happy atau sad? Atau ejekan atau pujian? Ejekan. Ejekan. Berapa persen confidence-nya? Karena 85. 85. Nah, karena kita belum menentukan batasan nilai confidence-nya berapa. Kalau misalkan batasan nilai confidence-nya lebih dari suatu nilai, nanti itu bisa kita buat dia menjadi senyum. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan nilai confidence-nya tidak 100%, maka komputer ragu-ragu nih. Dia happy atau sad. Cuman tadi ternyata cenderungnya adalah 85% sad, makanya keluarnya sad. Nah, jadi kita perlu banyak-banyak memberikan contoh kalimat kalau menggunakan mesin learning. Contohnya tadi aku kasih you are strong, si catnya senang. Kalimatnya apa? Cat, kucingnya senang. Kucingnya senang. Aku kasih you are very strong. You are very strong. Waktu di train, contoh kalimatnya ada nggak kalimat itu? You are very strong. Ada. Nah, kalau ada, makanya itu dia kenapa dia senang. Kalau kalimatnya ada. 95%. Iya, 95%. Berarti kalau tadi batasannya mungkin ya, kalau dia 95% ke atas, maka dia akan cenderung ke pujian, misalkan seperti itu. Kalau kurang dari itu, kalau dia ragu-ragu, berarti dimasukkan ke ejekan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu sih sebenarnya dipelajarinya di tingkat yang lebih atas ya, tentang confidence, tapi kurang lebih gambarannya seperti itu. Komputer tidak bisa menentukan 100%, jadi dia harus banyak-banyak dilatih, dikasih banyak-banyak contoh kalimat, biar semakin pintar mengenali suatu kalimat. Oke, jadi seperti itu. Terima kasih Kak Geta. Makasih ya Kak Di. Maaf nih waktunya. Soalnya ya, adik-adik juga maaf ya karena waktunya. Jadi mungkin ada beberapa yang tertinggal. Nah, seperti sesuai janjinya Kak Di bisa di-share mungkin link tutorialnya Kak Di. Jadi adik-adik yang ketinggalan tadi bisa belajar di rumah, dibantu oleh orang tua ataupun kakaknya ya. Oh ya, sama itu. Kalau mau link YouTube saya di paling atas. Oke, Joa. Oke, Joa. Filenya saya upload di kolom chat ya. Ya, jadi silakan ya. Selain file tutorialnya, kakak ingatkan lagi sekali bagi yang belum mengisi daftar kehadiran, silakan ya dilihat di kolom chat. Di situ ada link untuk daftar hadirnya. Jadi tolong untuk diisi ya adik-adik. Jadi untuk yang kelas 1, 2, 3 berbeda linknya dengan yang kelas 4, 5, 6. Tolong diisi ya. Baik, jadi seru sekali kan tadi belajar sama Kak Di, belajar dengan menggunakan stretch dan semuanya kakak lihat juga antusiasnya besar sekali. Mana linknya? Ini kakak sudah kirimkan filenya, jadi ada 2 ya. Ada 2. Ada 2. Atau nanti misalnya kalau ada yang belum bisa terlihat, nanti bisa dibantu kakaknya akan share ke pihak diulangnya ya. Jadi takutnya ada yang tertinggal linknya. Oke. Untuk daftar hadir juga sudah di-share di kolom chat. Jadi yang masih belum mengisi daftar hadirnya silakan untuk diisi.
Baik, akhir kata Kakak Geta dan Kak Di, mohon maaf apabila ada mungkin salah kata kepada adik-adik dan terima kasih atas antusiasmenya. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya ya adik-adik. Dadah. Dadah. Terima kasih. Terima kasih Kak Didi. Terima kasih Kak Didi. Ya, sama-sama. Terima kasih. Bye. Dadah. Terima kasih. Terima kasih Kak. Ya, sama. Bye-bye. Dadah. Bye-bye. Dadah. Ini apa? Dadah.